Di balik jubah merah yang ikonik dan tatapan tajam seorang pembongkar trik, rupanya tersimpan sebuah luka batin yang tak pernah terendus oleh radar publik hingga maut menjemput. Marcel Radival, yang kita kenal sebagai pesulap merah, kini harus menghadapi gelombang pernyataan pedas dari ibu mertuanya sendiri, Endang Triwahyuningsih, yang membongkar tabir gelap di balik isu poligami tersebut. Narasi yang selama ini dibangun bahwa mereka hidup harmonis bertiga sejak lama, seketika runtuh oleh sebuah pengakuan pilu tentang pengkhianatan yang disembunyikan dengan sangat rapi. Kisah ini mengajarkan kita sebuah refleksi diri yang sangat dalam, bahwa kejujuran yang terlambat bukan lagi sebuah kebenaran, melainkan sebuah luka yang sengaja dibiarkan membusuk di dalam diam, merampas ketenangan jiwa orang yang paling kita sayangi. Suasana duka yang menyelimuti kepergian Tika Megalestari pada akhir Januari 2026 lalu, kini justru berubah menjadi medan pengungkapan fakta yang sangat menyayat hati bagi pihak keluarga. Ibu mertua Marcel, Endang, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan garis waktu yang selama ini diklaim oleh sang pesulap sebagai masa-masa damai dalam rumah tangga mereka. Menurut penuturan Endang, mendiang anaknya sama sekali tidak pernah mengetahui adanya pernikahan kedua antara suaminya dengan Ratu Rizky Nabila sejak tahun 2022 silam. Kebenaran pahit itu baru terkuak ke permukaan pada Agustus 2025, yang artinya Tika telah hidup dalam bayang-bayang kebohongan selama hampir 3 tahun lamanya. Gak ada yang tahu itu mah. Tika juga tahunya cuma Agustus 2025, jadi kalau dari 2022 tuh gak ada yang tahu sama sekali gitu, kata Endang kepada awak media belum lama ini. Dugaan skenario penyembunyian status pernikahan ini pun menjadi sorotan tajam bagi Endang, yang merasa bahwa Marcel dan Ratu Rizky Nabila memang sengaja menutup rapat akses informasi kepada Tika dan keluarga besar. Selama bertahun-tahun, rahasia itu terkunci di balik pintu rumah tangga mereka, sementara Tika tetap menjalankan perannya sebagai istri pertama tanpa menaruh curiga sedikit pun. Bagi seorang ibu, kenyataan bahwa anaknya telah dikelabui oleh orang terdekatnya sendiri adalah sebuah hantaman emosional yang sangat luar biasa berat untuk diterima secara lapang dada. Ilusi yang dimainkan oleh Marcel kali ini bukanlah trik sulap di atas panggung yang bisa berakhir dengan tepuk tangan, melainkan sebuah drama kehidupan nyata yang meninggalkan trauma mendalam bagi mereka yang ditinggalkan. Detik-detik menjelang kepergian Tika pada 27 Januari 2026 lalu, menjadi momen yang paling dramatis sekaligus mengharukan dalam rangkaian peristiwa yang penuh dengan air mata ini. Seolah sudah merasakan bahwa ajalnya kian mendekat, Tika mulai memberikan berbagai sinyal perpisahan yang samar, namun sangat menyentuh kepada ibunda tercintanya. Dalam sebuah pelukan hangat yang mungkin menjadi yang terakhir, almarhumah akhirnya melepaskan beban rahasia yang selama ini ia pikul sendiri setelah mengetahui perselingkuhan yang dibalut status pernikahan tersebut. Terus jadi Tika tuh mungkin udah terasa dia mau nggak ada, dia tuh ya sambil meluk ibu gitu katanya dia minta maaf apa segala macam, ucap Endang dengan nada bicara yang penuh dengan getaran kesedihan. Kepedihan Endang semakin memuncak ketika ia harus mendengar bahwa keinginan terakhir anaknya bukanlah soal harta atau kemewahan, melainkan keinginan untuk berpisah dari pria yang telah menduakan hatinya. Tika secara jujur mengungkapkan kepada ibunya, betapa hancurnya perasaan dia saat mengetahui bahwa ada wanita lain yang berbagi posisi sebagai istri dalam hidup Marcel tanpa persetujuannya sejak lama. Mendengar pengakuan tersebut, Endang merasa dunianya seolah runtuh, membayangkan betapa beratnya beban sakit hati yang harus dibawa Tika hingga ke ambang kematiannya. Terus Tika tuh cerita kalau dia pengen pisah sama suaminya gitu. Ibu kan terus tanya ya, emang kenapa, ada apa? Katanya sakit hati, dia tuh punya istri lagi gitu kan? Tambahnya menggambarkan situasi batin sang anak yang sangat rapuh. Sebagai sosok ibu yang telah membesarkan Tika dengan penuh kasih sayang, Endang merasa sangat menyayangkan sikap Marcel yang ia anggap telah gagal menjaga perasaan istrinya hingga napas terakhir. Ia tak kuasa menahan kesedihan melihat nasib tragis anaknya yang harus menelan pil pahit poligami secara diam-diam di saat kondisinya sedang membutuhkan dukungan penuh secara mental dan fisik. Endang menekankan bahwa pada hakikatnya, tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bersedia dipoligami dengan cara-cara yang manipulatif dan penuh dengan ketidakjujuran seperti itu. Ya jujurlah, namanya juga perempuan, mana ada sih yang mau ya poligami, dipoligami gitu.
makanya ini mah udah nggak benar gitu kan? Kenapa sih seperti itu gitu sama anak ibu gitu? Pungkasnya dengan penuh kekecewaan yang sangat mendalam.